Baik, Ibu-ibu sekalian, kita masih punya sisa beberapa menit lagi. Kami buka pertanyaan. Monggo, 3 penanya, 1, monggo. 2, saya. 3. Monggo, silakan disebutkan asmanipun rumiyin nggih. Nama saya Laksmi. Pertanyaan saya simpel sekali. Dari mana Ibu? Dari DPW Pusat. Oh, Pusat, J. Pertanyaan saya simpel sekali. Bagaimana dengan cara minum obat selama puasa untuk obat-obat yang berkaitan dengan antidepresan? Itu saja. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun, tadi juga kita singgung ya untuk antidepresan. Antidepresan ini kan hampir semua gitu efek sampingnya adalah mengantuk nggih. Nah, jadi nanti kalau saat puasa ini kan tidurnya orang puasa ibadah toh Bu Ika, tapi apa ya kita itu mau seharian sare gitu ya, karena kan kita juga masih beraktivitas. Jadi kalau memang kita ini saat puasa ini memang diinginkan untuk tidur karena memang kondisi gitu nggih. Itu tidak salah jika dikonsumsi saat sahur, karena pasti dia akan les-lesan selama siang hari. Tetapi kalau kita kan aktivitas, kemudian masih dalam tahap mungkin 1 kali sehari nih untuk antidepresan, karena sebenarnya hanya untuk menjaga, maintain ya, itu juga bisa dikonsumsi saat sudah siap untuk tidur, karena dua-duanya dapat. Antidepresannya tetap bekerja saat malam hari, kemudian ngantuk sebagai efek sampingnya itu ya sudah diterima gitu nggih. Tetapi jangan lupa tetap pasang alarm untuk sahur gitu ya, karena kadang-kadang tetangganya tidak ada yang nutuki beduk gitu ya. Ditutuki kalau pakai antidepresan aja ya sok makler ya gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi Bu, saged nggih, silahkan dipilih sedang pengen kondisi yang seperti apa gitu ya. Kalau memang kondisinya memang gerah dan membutuhkan sare, apalagi yang di rumah sakit, itu pasti teman-teman dokter akan memberikan tetap ya, karena toh dia juga tidak puasa gitu ya. Tetapi kalau memang diinginkan jangan mengganggu aktivitas nggih, saat malah sesudah buka nggih, bukan saat buka ya, karena nanti mesti les-lesan gitu nggih. Nanti saat malam hari kemawon. Wonten malih. Yang kedua Ibu di pundi nggih? Ya. Ini atau bukan, sini? Yang ya. Yang nggih, sana dulu ya Bu Ika. Soalnya Bu Endang nggih. Iya. Oh niku nggih. Saya sudah jalan-jalan ora kurus ya, Mbak. Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Saya Bu Lulu dari Fakultas Pertanian. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, biasanya orang yang punya penyakit hipertensi itu selain mengkonsumsi obat yang dari dokter yang kimia, mereka juga biasa menggunakan obat-obat herbal yang biasanya bawang putih atau apa gitu ya. Bawang putih, labu siam, semongko gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, seledri. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, biasanya setelah ditensi, nanti tensinya nggak ada masalah ya cukup obat herbal itu, tapi pada kondisi tertentu hanya kadang-kadang saja menggunakan obat apakah itu berbahaya bagi si penderita hipertensi ini? Terima kasih. Matur nuwun. Begini prinsip dalam tata laksana hipertensi adalah menjaga untuk dia tetap dalam target karena target dari tiap orang itu berbeda. Kalau kita masih hanya hipertensi tanpa ada gangguan ginjal atau diabetes, pastikan sekitar 130 sampun cekap. Tetapi kalau atau 140 ya, tetapi kalau yang ada gagal ginjal, kemudian juga ada diabetes, itu kan pasti akan ambil yang lebih rendah. Tetapi yang penting adalah tadi biasanya pasien hipertensi kalau sudah merasa sekeco, tidak pusing, kemudian diukur, karena sudah bisa mengukur gampil sangat sekarang di rumah masing-masing, kok sudah 120, biasanya lajeng lepas atau wes lah aku tak konsumsi seledri gitu
Tetapi jangan lupa kalau tetap konsumsi seledri pun harus tetap diukur tekanan darahnya. Jangan wes aku pasrah bongkoan wes seledri gitu ya. Tetapi tetap, karena kadang-kadang menganggap seledri sudah mampu gitu ya, atau tadi ya labusium yang diparut kemudian diperes ya, untuk bagian yang beningnya dikonsumsi sudah merasa cukup. Tetapi yang penting tetap diperiksa tekanan darahnya setiap hari, apalagi konsumsi seledri atau yang herbal apapun ya, apakah bawang putih gitu ya. Karena apa? Jangan sampai loose, jangan sampai lepas, karena bagi pasien-pasien hipertensi naik 10 mm Hg sekalipun itu sebenarnya sudah peningkatan yang cukup tinggi. Menurunkan 10 mm Hg itu pun juga sudah upaya yang tidak mudah gitu nggih. Karena tadi kontraktilitas jantung, kerja dari ginjal semua berperan. Maka yang penting kalau saya gitu nggih, saya tidak anti herbal. Tetapi saya tetap akan menyarankan jangan lepas untuk obat modernnya. Tetapi tidak boleh berinteraksi, tidak boleh ketemu. Maka caranya adalah jangan dikonsumsi terlalu dekat. Yaitu berapa dekat niku Bu Ika? 2 jam. Jadi tetap konsumsi yang obat modern, kalau mau pakai seledri silahkan sesudah 2 jam, tetapi juga jangan lupa tekanan darahnya tetap diukur. Kalau pergi ke dokter keluarga atau puskesmas ya tetap disampaikan, jangan malah didelik-delik ke. Biasanya kan gitu ya, karena sebenarnya teman-teman dokter ini kan tugasnya membantu pasien, bukan nyeneni, bukan, tetapi itu mau mencarikan sing kepenak kepiye to gitu ya. Karena kan kita juga tidak anti dengan herbal. Herbal adalah kekayaan kita, eman-eman juga, tetapi jangan sampai malah tidak matur. Loh Bu, ini kok kemedunan. Nah, nanti dokternya dikiranya hanya karena amlodipinya saya turunkan ya jadi 5 mili, padahal sebenarnya karena ada yang lain gitu kan. Sehingga nanti yang penting adalah kita jujur menyampaikan, dok saya ini tetap konsumsi ini, saya ini pripun ngaten nggih. Itu yang penting tetap kok diukur tekanan darahnya. Karena kebanyakan tidak kroso sudah seminggu tidak konsumsi apapun wong wis kepenak kok gitu ya. Tahu-tahu masuk ke IGD. Minimal stroke ringan gitu ya. Karena jangan dikira stroke itu harus 180, enggak kok, pasien itu banyak kami temui 130, 140 sudah stroke ringan. Enggak bisa, kamu jangan tinggi-tinggi, ya enggak bisa nyatanya stroke gitu ya. Jadi masing-masing orang berbeda. Saya sendiri ya ibu-ibu, saya sendiri itu dengan 115 saya sudah pusing. Jadi suami saya, karepmu dhewe arep ngombe apa gitu ya. Jadi karena merasa pasien itu masih normal loh 115, tapi saya sudah cenut itu bisa sampai 3 hari kalau nggak minum obat, paracetamol aja nggak ngatasi gitu ya. Maka saya wes lah mas, bulat tekad aku, saya bilang suami saya, aku harus ngombe obat saya gitu ya. Iya saya minum obat. Jadi saya itu enak di 100 per 70, 100 per 80, begitu 110, 115 kok ya cenut tenan gitu ya. Jadi saya tetap konsumsi, dan yang penting apa? 1, jangan merasa malu karena mengkonsumsi obat. Nggih, mboten ibu-ibu. Sering ya ketemu temennya, kowe nggawa apa kuwi? Wis ngombe obat, izin gitu ya. Atau 2, jangan merasa bahwa kalau pasien hipertensi kemudian mengkonsumsi obat itu ginjalnya akan rusak. Salah besar. Pasien hipertensi tidak minum obat, ginjalnya jauh lebih cepat rusak. Karena apa? Obat antihipertensi itu ada yang punya sifat menjaga ginjal. Contohnya apa? Kandesantan, valsartan, kemudian yang ACI ya, captopril, lisinopril itu malah menjaga ginjal. Selain sebagai antihipertensi juga menjaga ginjal. Jadi nanti dokter akan memilihkan yang sesuai. Karena kebanyakan, wah kalau konsumsi obat itu malah ginjalnya rusak. Saya tambahi orang yang ginjalmu, hatimu ya rusak gitu ya. Heparnya karena kan yang mengelola obat adalah hepar dan ginjal. Tapi bukan seperti itu ya ibu-ibu, artinya bahwa dipilihkan yang pasti sesuai itu malah tidak akan membebani
ginjal. Nggih, Bu Endang satu lagi apa Bu Endang? Nggih. Masih ada 3 kesempatan oh, 3. ini. Oh, Yang ketiga cerita tekan 1. Nggih, yang itu rumiyin nggih. Nggih, silakan Bu. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Bu Ismi dari Dharma Wanita Pusat. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan tadi hampir sama dengan Bu Lulu terkait dalam usia yang sudah lansia ini memang ada hipertensi, tapi diketahui itu pada saat kemarin ada COVID itu nih. Tadinya sebelumnya itu belum pernah baru hipertensi. ketahuan Bu. Setelah ada COVID itu kok harus dicek. Ternyata loh Ibu sekarang punya darah tinggi, ya akhirnya diberi obat. Nah, seperti yang tadi Ibu ngendiko bahwa setelah rendah terus tidak mengkonsumsi lagi. Nah, tetapi kan saya di desa nih Bu, tinggalnya itu banyak ibu-ibu di desa itu memberitahu konsumsi obat herbal baik Bu. Justru ada yang memberikan minum daun salam, ada juga yang memberikan informasi minum godokan daun cipluan atau apa gitu yang banyak sekali di sawahnya. Di antara 2 itu memang saya konsumsi dan juga hasilnya memang benar terus turun. Nah, tapi itu tadi seperti pertanyaan dulu itu salah apa enggak atau tetap harus minum amlodipin atau apa tadi seperti itu. Matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, prinsip kita kumpulkan pertanyaannya. Oh nggih, mbok menawi meh mirip di belakang Brika tadi ini yang nggih. Ya. 1, kemudian 1 lagi kita kembali ke sana Terima di kasih. Jawa Barat. Saya Bu Bambang Ros dari FMIPA. Saya ingin menanyakan Bu, saya kalau hipertiroid itu kan saya dulu tensinya itu sekitar 170, sehingga setelah saya hipertiroid itu kok naik tensinya jadi 140 berapa gitu, sehingga saya kok dikonsumsi dengan propranolol. Itu jangka panjang bahaya enggak itu Bu? Sama kalau silorik sama rosuvastatin jangka panjang itu bagaimana? Terima kasih. Oke, tentang Jadi pertanyaannya terkait dengan hipertiroid propranolol, kemudian silorik itu adalah allopurinol, kemudian yang tadi adalah simvastatin nggih Bu. Nanti jangka panjang seperti apa? 1 lagi. Masih? Oh, Satu itu lagi. Bu Endang. Ini Ya walaupun itu teman saya, yo Mbak Diana. temennya. Nah, ini Mbak Diana dari kehutanan. Suaminya itu kakak kelas saya ini. Itu Mbak Diana. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Kebetulan habis ini ya meletus gunung yang di Jawa Timur itu Semeru, kan Semeru. Waktu Merapi saya aman-aman aja, tuh waktu Semeru saya kena asma. Waktu itu saya terlalu semangat bersihin rumah, asma. Setelah asma diobatin, terus dokter menyarankan untuk ternyata tensi saya juga harus dikondisikan juga. Kemudian setelah itu ternyata saya juga punya warisan diabetes. Dengan angka yang stabil 200, akhirnya saya meminum obat itu. Jadi setiap bulan saya itu dapat istilahnya jatah obat yang saya langsung kalau lihat tuh udah lemes dulu lihatnya. Tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir asma saya tidak kambuh lagi, walaupun saya tetap mengisap 2 kali itu. Walaupun kadang lupa juga, alhamdulillah aman-aman aja. Tapi kalau obat tensi selalu saya jaga karena memang saya cenderung untuk tensi tinggi. Kemudian diabetes itu juga saya juga istilahnya niteni kok sekarang itu sekarang saya suka kesemutan, suka itu ya neuropati. Tapi kemarin itu saya sebenarnya dapat masukan bagus dari dokter waktu saya datang. Ibu coba kalau obatnya sudah seabrek-abrek itu pikiran ibu yang sekarang ini mindset ibu yang ini yang istilahnya iniin. Saya pikir-pikir iya ya, kok saya suka marah-marah sama anak saya, sama suami saya, mesti habis itu langsung jadi apa-apa yang istilahnya yang 3 penyakit yang ada di saya itu gampang sekali gitu. Tiba-tiba napas saya udah ini. Saya sebenarnya pingin curhat sebenarnya
obat memang perlu menurut saya, tapi sebenarnya pikiran kita, makanan kita itu juga menurut saya perlu juga. Jadi mungkin apa apoteker, apa bapak-bapak dokter gitu, jadi istilahnya kita dikasih istilah santapan batin sedikit. Ibu, bapak, obat-obat memang perlu ibu konsumsi, tapi tolong ini ibu ditenangkan. Itu akhir-akhir ini itu sangat istilahnya sangat membantu saya. Jadi saya sekarang tahap dulu mungkin karena saya orang Sumatera kan apa-apa sat-set kalau belum selesai saya jadi bisa pikiran. Tapi akhirnya saya belajar dari suami saya yang santuy gitu. Istilahnya oh iya ya udah deh bawa tidur, udah deh berdoa itu. Alhamdulillah itu sangat membantu. Itu mungkin sedikit curhat ya malah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi R terakhir adalah sabar gitu ya. Untuk kalau bikin resep itu ya. R terakhir adalah jangan lupa. Mungkin yang terakhir dulu ya yang Mbak Diana. Jadi 5 menit ya Bu Ika. Kita sudah melebihi waktunya. Kalau kita memang tidak sakit atau sakit sekalipun kan sami bahwa kita itu tetap mengelola faktor psikologis kita. Ini ada Mbak Rita, kemudian ada teman-teman psikologi yang lain ya, nanti pasti juga banyak membantu. Artinya kadang-kadang kalau faktor stresor itu yang muncul gitu orang hipertensi itu juga sangat sulit untuk dikontrol. Sering kalau di tempat suami saya, Bapak Ibu jenengan mikir nopo, mboten mikir nopo-nopo. Ternyata satu saat nika lho anak kula kok mboten ketopong polisi lah gini jenengan mikir gitu menggalih mangane ra terkontrol, ra iso sare. Nah, itu tadi ya. Jadi banyak faktor, maka yang penting juga adalah mengelola gitu mengelola. Karena apa? Stresor tinggi, hormon kortisol muncul, perginya ke tempat-tempat yang kita itu tidak kuat gitu bisa muncul gangguan bisa muncul nanti asmanya juga kambuh atau mungkin hipertensinya tidak terkontrol, diabetes itu yang dari Mbak Diana tadi. Jadi memang tugas kita adalah mengedukasi tidak hanya cara minum obat yang baik, kemudian pemilihan obat tetapi kita sebagai tenaga kesehatan juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus dikelola yaitu faktor psikologis gitu Maka nanti dari teman-teman psikologi juga bisa memberikan asupan yang lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan yang tadi konsumsi propranolol karena kan hipertiroid ya, karena memang untuk menjaga aritmi di jantung. Kemudian juga tadi ada allopurinol dan simvastatin untuk jangka panjang apakah aman atau tidak. Jadi begini, dalam terapi itu kita selalu sebagai tenaga kesehatan terutama teman-teman dokter untuk memilihkan obat itu pasti akan memilih di antara sekian banyak obat yang benefit jauh lebih tinggi dibanding risk gitu karena obat tidak mungkin tanpa efek samping gitu ya. Tetapi tentu sudah diperkirakan apakah kalau jangka panjang itu pasti aman, belum tentu juga. Apakah jangka panjang itu pasti juga tidak aman, juga belum tentu. Maka kita kan tentu ya kalau pas kontrol itu kan pasti juga akan disampaikan hal-hal yang kira-kira misalnya ada perubahan gitu ya yang disebut sebagai drug related problem gitu ya, atau apa sih mungkin outcome terapi pasien bagus tetapi kok muncul efek samping. Nah itu pasti akan dicarikan penggantinya karena kita tidak bisa melepas sama sekali, apalagi untuk gangguan-gangguan penyakit degeneratif itu kan tetap harus konsumsi jangka panjang. Seperti allopurinol itu pasti selama asam uratnya tinggi pasti akan terus diberikan. Kemudian juga untuk simvastatin selama hiperlipidemi kolesterolnya tinggi tetap dikonsumsi. Tapi kemudian kalau muncul efek samping, dok saya kok saawak loro kabeh, kemudian pegel-pegel ora karuan, bahkan mulai berkemihnya bermasalah. Nah itu pasti ada efek samping dari simvastatin, maka pasti akan diganti. Gitu ya, jadi yang penting menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan. Oh enggak ada Bapak ngapunten. Jadi itu apa yang dirasakan. Jadi saya rasa tampaknya kalau dokter tidak mengganti itu asumsinya masih aman Bu Yang penting nanti disampaikan kalau ada yang berubah gitu Itu. Kemudian tadi tentang cepluan, tentang daun salam, kemudian apapun ya, yang penting itu tadi Bu, apakah enggak boleh monggo, tetapi tekanan darah tetap dikontrol dilihat apakah memang masih tercapai atau tidak. Dan kalau nanti ke dokter pun juga disampaikan. Itu pesan dari saya. Mbok menawi masih ada kurangnya, nyuwun pangapunten karena terbatasnya waktu dan kurangnya pengetahuan saya. Demikian
Saya kembalikan ke Bu Endang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Tidak terasa ibu-ibu sekalian, ngantuk tidak? Ngantuk. Ini sudah hipoglikemi. Ya Bu Ika mulut kering gitu. Baik, saya tidak akan menyimpulkan ibu-ibu sekalian karena begitu banyaknya materi dan semuanya terasa penting. Dan satu harapan kita sehat tanpa obat saja ya Bu ya. Tetapi sarana beribadah ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi lebih sehat karena beberapa organ ternyata diberi kesempatan untuk beristirahat dan juga mengikuti satu siklus yang lebih baik lagi. Ya, akhir kata saya dan Bu Ika mohon maaf bila tidak bisa memenuhi semua pertanyaan untuk dikemukakan di sini dan juga ilmu kami yang mungkin masih kurang, dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan acara yang lain. Dan satu, ibu-ibu yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, ada door prize dari panitia, monggo nanti bisa diambil ke panitia setelah acara ini selesai. Mungkin saya satu lagi nggih Bu Endang, Mbok menawi ada yang ngersake nomor saya nggih monggo nanti dari panitia boleh di-share nggih. Ya. Kalau misalnya butuh apa-apalah monggo gitu nggih. Di RSA kok ditolak nanti kontak saya gitu nggih. Walaupun ke RSA tidak harus sakit loh ya. Vaksin nggih boleh gitu nggih. Jebol BPJS-nya kurang Bu. Baik, terima kasih Bu Ika all in atau all out untuk membantu kita semuanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kata yang tidak berkenan. Akhirnya waktu saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.